Mulai 2010 Iya, sampai 2013-an kalau nggak salah. 3 tahunan lah. 3 tahun berarti ya. 3 tahun. Wow, lumayan ya 3 tahun. 3 tahun terus 7 bulan hampir di DO aku tuh. Iya, hampir di DO tuh. Kok bisa? Dari radio hampir di DO lah aku. Luar biasa. Di radio aja di DO ya. Di radio aja hampir di DO. Iya, nikah di DO. Waduh. Balik lagi di Kapten Joy, dan udah kali ini openingku rusak dari Cuk, gatel. Jadi kali ini balik lagi ke segmen Banyol ya kan, bacot konyol. Oke. Banyol sama siapa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, Pak, sama Pak Presiden ini. Jangan, Pak. Karena ini kaget. Oke, kita bakalan ngobrol bareng sama katanya si penyiar senior katanya Udah tua. Oke, dari kita bakalan ngobrol bareng sama Bro Tetus, yoi. Welcome back. Harus kayak gitu. Iya. Openingnya Memang biar biar lebih heboh gitu ya. Iya, enggak, biar kelihatan aja sih Oh sebenarnya. iya. Biar kelihatan kayak YouTuber gitu ya. Bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Hanya penyandang status sosial begitulah pokoknya. Biar tenar di media sosial. Nggak agak masuk ini jatuhnya, nggak masuk di segmen ini jatuhnya. Orang bukaannya udah begini ya kan. Wah, Apa ini? openingnya apa ini? Enggak, ini Coca-Cola. Oh, Coca-Cola ya? Itu Apa itu? Rendaman air keras. Air keras. Wow, Air tajin. Air tajin ya. Wah, mantap sekali ya kan. Itu, Pak. Biar asik, Pak, biar asik. Yoi, biar asik. Biar chill aja. Minum dulu biar asik katanya. Ini apa, Pak? Condaan. Oh iya, contean, ada conteannya biar aku nggak lupa maksudnya kan. Oke. Di sini ke Bacot pagi ini kita bakalan membahas, aku pengen penasaran sama di dunia radio. Sama aku juga, Pak. Oh, Penasaran. sama ya? Sama, Pak. Kira-kira apa itu? Radio kecil apa radio lawas? Radio ya sudah puluhan tahun. Oh, wow. 40 sekian, 50, 40 sekian, 49 tahun Oh, sudah berjalan. Bapak umurnya berapa? Kebetulan saya masih 17. oh iya. Sisanya nerusin orang tua berarti. Baik. Belum. Oh, belum. Oke. Iya. Dan aku penasaran di dunia radio. Radio ini bisa dibilang dunia broadcasting nggak sih? Broadcast termasuk. Tapi kan itu via suara. Via suara tok berarti ya. Termasuk broadcast sih. Karena satu dia kan penyampai informasi, informasi ya banyak hal yang serius, nggak serius gitu kan. Kalau aku bisa bilang itu masuk dunia broadcast. Oh, oke. Jadi kalau anak-anak yang baru, kalau setauku yang kampus-kampus itu, kalau broadcast dia pasti ada jurusan untuk penyiaran gitu, di siaran seperti berarti itu. di kayak di perkuliahan itu ada ya jurusan broadcasting kayak gitu. Sempat ada. Broadcast itu fakultasnya masuk ke apa, jurusannya ke apa? Dia itu bisa masuk, kalau setahu ada sinematografi juga. Di situ, di dalam situ ada. Oh, jadi kayak mecah gitu ya? Mecah. Nanti dia belajar soal bagaimana cara bicara yang baik dan benar. Iya. Karena pantesan kalau di kebanyakan teman-teman radio itu dengan penataan kata yang bagus ya. Nah, itu berarti lama tuh Pak ditata, Pak. Oh, lama ya kira-kira. Tahun 2 tahun. Ditata dulu dong. Iya. Aduh, ini parah nih, sedikit parah ya pemirsa. Cheers. Belum apa ini ya. Bahaya. Kameramen jangan begitu ya. Enggak boleh, kameramen dosa. Kameramennya udah kena duluan. Video selesai langsung ambruk. Jangan, siapa yang mau gotong? Susah nanti ya. Jadi benar-benar dalam Penataan. lisan aja udah bener-bener diatur banget ya. Bener-bener ditata dalam pengucapan ataupun kayak gitu. Ada ininya nggak sih, apa namanya, Rundown gitu. Rundown kayak event aja rundown. Kayak apa ininya kayak kalau di film itu kayak di ada skripnya gitu nggak sih? Sebenarnya nggak, itu kan penataannya adalah mengikuti tempat pekerjaan tersebut.
kata-katanya. Oh. Biasanya senior ngarahin. Oh iya. Paling kata-kata baku saya, Anda itu kalau radio-radio lama tuh saya Anda. Kalau yang anak gaul itu lo gue. Oh iya. Kita di Bali. Lo gue no. Gitu. Terus ada kadang aku ceplosan kue aku tuh bablas gitu. Yang penting tidak kasar bahasanya. Tidak bahasa binatang gitu. Oh iya. Wow, bahasa tapir binatang. itu nggak boleh. Itu kasar. Tapir itu siapa yang ngomong tapir itu? Itu ada. Ada ya. Itu nggak bisa dibahas ya. Nanti kalau nonton bahaya soalnya. 2021 itu harus lebih calm down. Oh iya, kalau calm down lebih tenang. Iya. Sekarang kenapa gue bisa sampai tertarik ke dunia radio, Pak? Padahal kuliahmu sendiri desain grafis kan? Desain grafis. Kenapa kok bisa nyambung ke dunia broadcasting? Lebih ke nggak ada kerjaan kemarin. Oh iya. Iya, jobless dulu, Pak. Oh iya benar. 2009 itu. Aku kan orangnya suka pindah-pindah tuh. Bukan pindah-pindah suka gitu ya, Iya, tapi iya. emang malas aja kerja gitu. Iya. Jadi nomaden. Oh, nomaden. 3 bulan pindah. Lama-lama dipindahin aku sama orang gitu ya. Oh kamu pindahin aja. Jadi 2009 tuh sempet nggak dapet kerjaan, tuh sempet setahun nganggur freelance lah, ngambil kerjaan desain gitu. Cuma kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak, banyak nggak adanya sih. Oh iya, daripada adanya ya. Jadi kebetulan ada satu teman kampus, bukan teman kampus sih, dia itu bagian customer service. Dia bilang gini, waktu itu dipanggil namanya Sam. Wes, padahal sempak. Sam, mau nggak kamu lamar di radio? Dia bilang tuh. Radio. Nggak bisa ngomong tuh dulu tuh. Maksudnya nggak pernah komunikasi yang baik gitu. Coba gitu. Terus dia bilang, ya udah kirim CV lewat aku, nanti aku bantuin. Nah, aku buat CV, kirim ke dia. Nggak ada pengalaman sama sekali di broadcast tuh, nggak ada sama sekali. Di radio tuh ini pertama kali masuk, diterima gitu. Diterima beneran, disuruh panggil untuk masuk interview, terus interview tes suara. Waktu itu tes suara. Oh ada tes suara ada. Jadi dikasih kayak skrip kecil gitu. Jadi ada kata-katanya. Jadi kembali lagi dari Jalan Gatot Subroto 1 nomor 37 Denpasar Bali. Hai, saya siapa namanya gitu. Akan menemani Anda di program isi sendiri gitu. Oh iya. Nah, ini abis ini kita akan puterin satu lagu dari Sandy Sandoro, Tak Pernah Padam gitu. Oh, abis itu nyanyi Tak Pernah Padam gitu. Nyanyi lagi sih. Kayak gitu. Jadi itu tes suara kayak gitu. Oh ada tesnya ya? Ada tes suaranya ya? Jadi kita itu berlima, kebetulan tuh 5 orang. Itu anak kampus semua tuh. Teman kampusnya dia, yang notabene kampusnya sama. 3-3-nya masuk. Aku, temanku Ricky yang udah pindah ke Bandung. Nah itu akhirnya jadi teman duet di situ. Oh. Dia tuh emang bekas anak radio kalau Ricky. Dan yang lagi satu bekas ada MC. Pernah MC jadi macam. Udah kalau MC udah fasih lah. Udah fasih lah ya, bisa itulah udah gampang membaur lah kasarnya. Manusia satu ini yang tidak ada background bisa tembus. Ada apa? Mungkin aku pakai guna-guna. Iya, apa nyogok? Mungkin. Ya, kira golek kerjaan malah nyogok ya opo. Malah keluar uang malah jadinya. Kan enggak lucu. Jadi lebih tepatnya tuh waktu itu nggak ada kerjaan. Nyari kerjaan yang gampang, yang santai, dapatnya penyiar gitu. Dan itu lulus. Dan step selanjutnya ya pasti ada step-step berikutnya masuk itu kan nggak langsung harus ditemenin sama yang senior. Iya. Siaran pagi, habis itu belum ngomong nih muter lagu, gimana ngatur lagu tuh biar beatnya sama, itu juga ada dulu diajarin seperti itu. Jadi nggak bisa lagu tinggi langsung dibuat turun gitu. Oh iya. Misalkan lagunya lagunya bayangkan tuh tak ding gitu. Langsung tiba-tiba lagunya sedih ya kan. Aku menangis nggak boleh. Tidak boleh. Jadi harus ada beatnya tuh pas. Kalau ada penurunan tuh harus begini. Itu pun diajarin, Pak. Berarti kayak kita nge-DJ jatuhnya ya sih. Nge-DJ terus dari ngikutin beat, mau naik pun perlahan ya kan, mau turun pun perlahan. Harus pakai tangga gitu. Kayak gitu sih. Lebih berita pun juga kita bacanya adalah nggak semua, misalnya dapat berita segini nih di internet, kita harus ngerangkum
supaya jadi pendek, tapi isinya masuk semua di situ. Oh. Itu pun diajarin ngerangkumin. Jadi nggak baca panjang itu, karena kita punya batas ngomong itu backsound itu 3 menit, tapi nggak boleh sampai 3 menit. Di 1,5 menit selesai. Oh. Kalau baca berita. Ngobrol aja kita ngomong saat siaran pun ada timernya ya, hitungannya ya. Ada. Oh. Backsound itu nggak boleh, misalnya kan 3 menit 27 detik biasanya tuh. Ada tuh backsound sendiri, backsound yang dipilih. Nggak boleh lebih dari itu. Oh iya. Jadi misalnya ada berita berita tabrakan gelas gitu misalkan, itu diceritainnya pendek tapi padat gitu, tapi mereka ngerti tabrakannya karena ini, karena dia ngantuk segala macam kayak gitu. Oh iya. Seperti itu. Jadi ada rule-nya lah. Ada rule-nya ya berarti ya. Pak, termasuk itu ya. Pinter bahasa Inggris ya? Iya. Oh ya, mulai tahun berapa, Pak? 2000 kalau nggak salah tuh 2010 mulai. Mulai 2010 Iya, sampai 2013-an kalau nggak salah, 3 tahunan lah. 3 tahun berarti ya. 3 tahun. Wow, lumayan ya, 3 tahun. 3 tahun terus 7 bulan hampir di DO aku tuh. Ya, hampir di DO tuh. Kok bisa? Dari radio hampir di DO aku. Luar biasa. Di radio aja di DO ya. Di radio aja hampir di DO. Iya, nikah di DO. Waduh. Oh iya, mama. Gara-gara ini. Iya. Dibahas. Iya. Mana? Dibahas lebih panjang nih malah daripada yang bahas radio gitu ya. Nanti baper Bapak ya. Aduh. Sempet tuh hampir di DO aku sama Ricky tuh. Gara-gara masalahnya beda. Kalau Ricky tuh muterin lagu metal. Kan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Lagu keras tuh nggak boleh. Lagu metal. Muterin ada pagi-pagi. Mau bangunin orang caranya begitu. Di telepon ngobrol susah gitu. Dia. Kalau aku gagap. Awal-awal gagap. Oh. Siaran pertama kali tuh ngomong sendiri itu gagap. Jadi bisa 3 menit jadi 3 jam gitu ngomong. Hanya untuk opening kayak gitu. Di telepon. Kenapa kamu gagap gitu? Itu diawasin dari jauh. Sama PD-nya, program director sama music director biasanya. Itu yang mengawasi sama senior-seniornya. Itu 7 bulan aku nyaris di DO. Setelah itu langsung tiba-tiba pinter ya. Gara-gara diancam. Iya. Kan diancam dulu baru pinter. Berarti harus diancam dulu ya berarti ya. Baru pinter. Oh, iya. Terus selama di radio, senangnya itu apa sih, Pak? Senangnya ada di radio saat ada di radio. Punya bisa komunikasi komunikasi kata-kata, mengatur kata-kata komunikasi itu berarti lebih penting ya untuk di broadcasting, sangat penting ya, karena dia kita kan jual suara ya. Oh iya. Jadi itu sangatlah penting dan diperlukan gitu. Maaf ada backsoundnya emang sini kayak gitu. Backsoundnya Orang bekas. Oh, iya. Nanti bakso ting gitu. Mas yo gitu. Jadi nggak apa-apa kita ngobrol sambil Mas bakso ya. Backsoundnya beda-beda gitu. Ajak ngobrol baksonya. Panjang ya sampai Desember tahun depan ya. Sudah mulai berjualan bakso. Iya, lebih begitu ya. Atau kayak di TV nanti. Panjang mulai jualan bakso orang. Ya, awalnya sih cuma coba. Lari ke sana ya. Gokil ya ini. Obrolannya agak ampas ya sebenarnya. Agak absurd sih sebenarnya. Itu. Yang tadi yang menarik dari penyiar itu adalah saat suara anjing kan? Oh iya. Banyak backsound di sini. Wow. Kayak itu ya kayak kebun zoo ya. Iya, kebun zoo. Iya, terima kasih. Kebun anjing. Iya. Kebun zoo biar lebih estetik. Iya, estetik ya. Bisa diem nggak? Bisa tadi kasih. Iya. Jadi untuk serunya jadi penyiar itu salah satunya tadi itu ya, defense ya, salah satunya. Ya. Defense sama banyak bertemu orang baru. Iya, benar. Kan itu kan ada stepnya ya, dari penyiar itu ada pekerjaannya MC, bisa ke MC. Itu penyiar itu batu loncatan. Sebenarnya pekerjaan utama tuh biasanya MC. Oh iya. Gitu, jadi didengar, wah suaranya bagus nih. Wah suaranya menggoda. Iya, menggoda. Iya. Oke. Kayak gitu bisa aja. Ujung-ujungnya pas ketemu, wah. Nah ya itu sering terjadi itu. Sering terjadi kan gitu suaranya oke, tapi dia bilang pasti orangnya tuh ganteng banget, tapi pas ketemu ya monyet biasa aja kayak gitu. Ada sering ya kayak gitu. Oh ini kak ini ya gitu. Pernah
kayak speechless gitu loh Iya. kayaknya. Jancuk Raining ini cu. Itu pun kena di aku pun pernah. Oh Boleh? ternyata kakak kayak gini ya gitu. Waduh, Waduh. nggak bagus-bagus amat kan gitu nggak gini. Iya serius. Ya Allah. Padahal suaranya kira ini loh bagus loh. Pernah itu. Kan suaranya memang bagus pikir kan. Gitu. Jadi pas kan karena kita mendengar suara kan. Iya. Bukan ngelihat dengar sambil lihat kan. Nah. Jadi itu mungkin yang jadi tolak ukurnya. Tolak Suaranya ukur. bagus, pasti orangnya ganteng gitu. Oh iya. Gitu itu yang sering terjadi. Jadi rekomen nggak kira-kira jadi penyiar deh? Rekomen Rekomen ya? Rekomen. Rekomen banget. Rekomen untuk Banyak pembelajaran di sana ya, kayaknya. pembelajaran karena dulu kan orang-orang kita belajar dari yang senior yang lebih tua gitu kan. Itu cara berbicara yang bagus, berkomunikasi yang bagus, terus dinilai sama pendengar. Kak kok suaranya gini gitu. Oh iya. Mas suaranya agak sedikit patah-patah, coba diperbaiki lagi. Itu ada, jadi penyiar mendengarkan penyiar. Itu ada dulu, sering kayak begitu. Sempat itu aku dapat soalnya. Oh sempat dapat teguran kayak gitu Ya, juga ya? bukan teguran di pembelajaran sih, iya, diajarin. Kayak evaluasi koreksi kayak gitu Iya, ya? itu Jadi pernah. bagus sih. Kalau ada bisa dikoreksi kayak gitu itu sama penyiar berarti kayak gitu. Sama penyiar. Berarti bagusnya adalah mengingatkan biar dia jadi penyiar yang lebih baik lagi Ya, gitu. jadi Mas ngomongnya kebanyakan gitu. Oh. Padahal nggak ada isinya Mas. Gitu. Oh. Itu belakangan tambahan. Iya. Ampas gitu. ada sempat diomongin kayak gitu Pak. Oh ya? Ya, Mas ngomongnya terlalu lama durasinya. Gitu. Padahal itu pendengar. Karena dia sering mendengarkan radio, makanya dia bisa menilai seperti itu. Oh iya. Banyak masukan kok. Keren ya termasuk ya. Digoda pernah. Wow, digoda. Ya, digoda istri orang. Apa? Bukan. Sama pendengar Pak. Oh, pendengar oh iya. Iya. Wow. Pendengarnya sudah. Iya. Pendengarnya istri orang. Oh iya, itu dah kan pendengarnya kan bebas masalahnya kan. Kan kita nggak tahu bakalan. Jadi itu kan pernah. mereka Itu mendengar. pernah digoda, kita juga ngegoda. Itu Wow, saling menggoda. Ya, saling menggoda. Akhirnya Awas tergoda. Goda-godaan. Terus apa hal yang paling menyebalkan saat kerja di bidang broadcasting ataupun di radio? Bangun pagi Pak. Kalau dapat siaran pagi banget itu 5:30 tuh harus sudah di radio. Jam 5 sudah kan harus prepare Pak. Kita yang ngidupin pemancar. Itu dia. Ngidupinnya di lantai 3. Bayi. Absen lantai 3, turun ngidupin semua. Ngidupin PC, ngidupin mixer. Biar mixernya bagus dulu, stabil, baru kita siapin lagu, buka program itu kadang-kadang. Itu yang agak repot ya. Repotnya Repot. di situ ya. Wow. Itu dan apa ya? Ya banyak lah kalau pekerjaan kan drama-drama itu pasti ada. Oh iya. Padahal Korea belum ada waktu itu. Oh, Korea belum ada ya? Masih. Tapi negaranya ada ya, Pak? Sudah. Udah ada ya. Cuman dramanya belum keluar ya. Belum masih? keluar. FTV kebanyakan FTV. Iya, zaman itu FTV Pak. FTV ya. Sama Inbox ya. Inbox. Lagi. Bahasa kesana cok. Asli. Waduh, sampai. Kayak gitu. Terus apa ya? Kalau penyiar kan dituntut untuk pinter ngoceh kan ya. Berarti menurut Bapak kayak perempuan kira-kira, Pak? Kurang lebih apa? Harus. Mau lebih? Harus biasanya Harus gitu. ya? Lebih campah lagi. Oh, lebih sampah lagi Ya. berarti. Tapi berarti bukan berarti kita kayak perempuan. Oh, enggak ya. Mulut aja. Mulut aja gitu. Wih, Ada. kayaknya aku diserang kayaknya abis Ya ini ya. enggak Pak. Tidak. Kayak ini apa ya? Nyebut perempuan soalnya. Tidak. Tidak Jadi ya? Aman ya, kayaknya. lebih emang harus cerewet. Lebih Oh, cerewet. iya. Jadi intinya lebih kecerewet ya, Iya. bukan yang kayak no, mel- ini enggak. Karena lebih kita harus kecerewet. bisa ngatur kata bagaimana orang itu tersenyum dengan mendengarkan radio kita. Tuh kan backsoundnya beda. Oh, iya. Iya. Kayak gitu. Bisa minta backsoundnya. Kayak gitu Pak. Jadi harus cerewet itu harus pinter ngatur kata, ngolah kata. Jadi biar kalau kita di TV kan orang bisa lihat kita ketawa atau enggak. Kalau di radio itu kan buat orang seneng itu kan susah. Karena tolak ukurnya kita nggak lihat dia. Oh iya Seneng sih. apa enggak. Iya benar. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang susah ya. Susah. Karena bikin orang tersenyum atau orang ngerasa nyaman saat dengerin suara kita, gimana caranya bikin Iya. seperti itu kan? Iya. Oh. Nah, misalnya gini, kayak kita bercanda nih. Itu Ah. sempat kejadian nih di radio.
Denpasar Selatan apa? Densel. Densel, oke, singkatan ya. Denpasar Barat, Denbar. oke. Jember Utara, Jemput ya gitu. kayak gitu. Iya. Jadi harus tek-tekannya kayak gitu. Itu pernah tuh aku keceplosan ngomong itu. Jember Utara, cabut gitu kencang. Tapi kan itu kan kita diawasin sama KPI juga. Gitu. Jadi itu harus hati-hati. Oh, dikawasin sama KPI juga ya? Iya, kalau bahasanya salah kan Ditegur ya? tegur tuh ada. Kalau Jadi kita, bedanya kalau yang konten sekarang, siaran-siaran sekarang kan lebih bebas karena tidak tercover dengan tidak diawasi semua. Kalau dulu radio-radio kan diawasi. Jadi bahasa itu nggak boleh kasar, nggak boleh kasar mengumpat, bercandaan bablas. Kayak hard joke gitu. Ya hard joke nggak bisa. KNTL tuh nggak boleh. Kalau dibaca nggak boleh, sangat nggak boleh. Harus hati-hati. Oh, nggak boleh ya? Pas bilang binatang sore ini monyet, nah itu nggak boleh tuh kadang-kadang. Nggak bisa. Nah, itu dulu tuh masih sangat kasar. Oh, berarti dulu dengan sekarang berarti perketatannya sekarang mungkin karena sekarang dunia digitalnya udah lebih itu ya apa? Udah lebih luas mulai dari YouTube dan Spotify dan segala macamnya. Jadi kayak radio pengawasannya udah mulai kendor ya. KPAI lebih fokus ke yang lebih ada visual berarti ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu dulu tuh KPI itu sangat kental untuk yang di radio. Itu didengerin kan? Karena radio memang dulu itu bener-bener salah satu media broadcasting yang non visual, kalau menurutku non visual itu yang paling banyak diminati dan setiap dulu semua orang. Iya, semua orang pasti dengerin radio dan di setiap segmen pasti orang punya segmen favorit sendiri pasti ada favorit. Wah, hari ini nih aku mau denger sini gitu. Dulu tuh kita pernah jadi favorit itu jam 10-12. Kita tuh dulu di radioku tuh kan jarang, radio tempat aku kerja, bukan radioku ya. Radio tempat aku kerja tuh nggak boleh duet. Tapi waktu itu kita cuma boleh berduet cuma hanya 2 orang. Aku sama temanku Ricky. Jadi kita punya Toko Jari, Topik Konyol, Jamal, Ricky. Nah kalau duet aku jadi Jamal, kalau sendiri aku Sam. Oke. Karena kalau bilang Toko Sari mantannya bosku soalnya. Ya mantannya pidiku, dia galauan kan nggak baik ya kan. Toko Sari nangis gitu kan. Menangis kan gitu. Itu apa? Jadi Toko Jari, Topik Konyol, Jamal, Ricky. Itu ngomong ngaco kelas. Tapi tetap ada rule-nya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh. Soalnya yang monyet, bangsat, babi itu nggak boleh. Sangat gitu. Tapi tetap berarti itu sangat bercandaan paling susah adalah nggak bisa kita ngeluarin sedikit umpatan ya kan. Itu agak susah sih sebenarnya. Ngerem saat kita bercanda untuk nggak ngeluarin umpatan kayak kasarannya. Bangsat lah, babi lah segala macamnya. Itu sangat susah sebetulnya ya kan. Kan biasanya kita keceplosan masalah. Wancuk ya kan gitu. Kadang masalahnya kan. Dulu kita sering bablas. Wah, luar biasa kan kayak gitu. Kalau mau marah tuh. Kayak gitu. Bang, bakso satu kayak gitu. Kayak gitu, itu pernah. Tapi dengan diplesetin seperti itu, jadi orang malah lebih seru. Wah, bercandanya dia berusaha kayak hard jokes tapi dia plesetin dengan banyolan ya, dengan banyolan tapi dan itu enggak merusak norma tatanan kata-kata dari radio itu sendiri ataupun dari aturan. Nyebut ini pun nggak boleh. Merek. Kalau dia nggak ngiklan nggak boleh sebutin, makanya kan tak cabut ya kayak gitu. Nggak iklan soalnya ya. Nanti muka iklan. Itu kan sebutin merek TV lain pun nggak boleh. Dulu tuh masih sangat kayak begitu di tahun aku kerja tuh. Misalnya mau nonton bola nih, program bola, kecuali ada kayak FBI Sport gitu. Disebutin apa lagi. ada program sport itu boleh di live di sini, TV sini, RCTI atau apa gitu. Kalau dulu kita baca TV yang ada Doraemonnya gitu misalkan, atau enggak TV yang depannya R, penyebutan itu pun nggak boleh Pak. Jadi merek TV-nya nontonnya kalau mau nyebutin depannya R, belakangnya I, tengah-tengahnya CT gitu. Jadi kayak dipisah dimainin gitu. Dimainin kata aja. Jadi nggak boleh langsung bilang
RCTI nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Tuh ada backsound lagi. Ganti-ganti kita backsoundnya gitu. Backsoundnya kita nggak perlu backsound lagu. Iya, nggak perlu. Nggak kayak radio backsoundnya. Anak-anak lewat. Nih kita nanti tinggal nunggu bakso. Bakso sama biasanya es krim gitu. Oh ya. Iya. Habis itu burger gitu. Malah lapar loh kita nanti di sini. Pasti. Coba kira-kira seperti itu. Oh iya. Dan kita harus ngatur kata tuh sampai bener-bener harus clean loh. Yang boleh bercanda semua harus yang ngasih tertata, ngasih sesuai norma. Iya. Biar nggak ada teguran masuk, KPI nggak masuk, terus bos juga nggak masuk, kita nggak di DO juga ya kan. Bos pernah dengerin gitu. Oh, siarannya asik gitu. Asal jangan bablas ya, pesannya gitu. Kalau bablas tolong direm gitu. Tapi apa ya? Pernah dapat apa penghargaan kayak reward dari selamanya jadi penyiar radio? Reward itu sih entah yang berwujud ataupun yang nggak berwujud sih. Rewardnya itu sebenarnya lebih ke dari kalau aku sama temanku itu lebih ke pendengar. Rewardnya dari pendengar. Dan artian mereka tuh seneng, mereka tuh tetap dengerin, mereka tuh saking sayangnya sampai bawa sesuatu kayak gitu. Iya. Kayak yang di awal tadi itu ya, masalah yang di fans kayak gitu. Tapi kalau reward yang itu kita belum sampai ke sana karena aku udah keburu cabut. Padahal sih emang pengen ngejar satu. Ada kan awardnya dari waktu itu KPI juga punya award sih kayak gitu. Oh, ada awardnya juga. Jadi dulu di Art Center awardnya. Gitu. Kalau awardnya kayak gitu, kalau yang berwujud kayak gitu dari entah dari asosiasi atau dari KPI sendiri itu berbentuk apa biasanya? Piala ada nominasinya apa itu biasanya? Ada penyiar terbaik, program terbaik biasanya sih yang setahu. Setahu itu. Kalau sampai penyiar dapat itu otomatis mendongkrak nama radio itu juga. Iya pastinya. Gitu. Kayak gitu sih, lebih ke itu rewardnya. Cuma kalau untuk kita pribadi sih, aku pribadi rewardnya adalah didengerin sama pendengar. Habis kalau ketemu tuh kayak gimana ya? Kayak kesurupan kayak gitu. Itu benar tuh. Kak Sam. Gitu lah kalau sekarang. Apa sih gitu. Kayak gitu. Kalau dulu keren, Pak. Dulu itu pasti keren otomatis. Dulu tuh bisa gini. Kamu siapa? Kalau sekarang? Aku siapa? Gitu. Aduh, lupa ingatan. Kak Pamil. Keren nih kan. Keren kan. Itu bisa jadi reward itu. Iya, reward itu. Oh, reward ya? Reward. Bisa reward. Wow, bahaya sekali. Sering terjadi itu. Selain reward ini sebetulnya apa, kalau reward atau reward yang lain nih, dalam arti reward yang lain. Penyiar radio kan banyak itu fans-fansnya kan. Pernah nggak sih dapat yang iwi enak gitu? Iwi enak. Iya, kali aja ya kan, ini pertanyaannya kan ada ini ya, apa ya? Iwi enak. Tergantung orangnya sih. Oh, tergantung orang. Kalau orangnya emang ada niatan, pasti ada jalan kok. Oke. Banyak jalan kan menuju Roma tuh. Oh iya. Oh, berarti bisa aja ya dapat. Bisa aja. Mantap gitu. Asik-asik. Enak-enak. Berarti Bapak dapat kan? Ya? Bapak berapa? Kebetulan kalau Bapak lihat tampang saya kan saya anak baik kan. Kebetulan Bapak saya kan, Bapak tahu pekerjaan Bapak saya kan. Ya, tolong Pak. Pernah. Tapi beberapa kali. Beberapa kali ya. Beberapa kali ngobrol enak. Ngobrol aja. Kan susu ada cap enak kan. Yang penting enak. Itu kira-kira lanjut apa enggak? Apanya lanjut? Ya itu enak-enaknya. Enak-enak itu kadang lanjut. Lanjut kan. Lanjut. Oke, gas. Gas. Itu sering terjadi kok yang kayak gitu. Itu namanya godaan. Kalau nggak kuat ya sikat gitu. Kalau nggak kayak aku ya kuat gitu. Kalau godaan kan cuma dilihat. Ya. Kalau ada ya cobaan. Sikat. Keren lu. Kayak gitu. Aku sih yes. Iya. Bapak ya sisa saja. Jangan ditiru ya. Nggak baik. Ya. Kalau ada? Asik. Dulu. Terus ini
bisa jadi pertanyaan ini bakalan jabarin banyak segmen sih sebetulnya, banyak jawaban. Pengalaman unik apa yang didapat waktu jadi penyiar yang nggak didapat di dunia kerja manapun? Sebetulnya karena kan di kayak kasarnya di dunia digital kerjanya kan pasti dapetin ini. Tapi di dunia penyiar yang pas kerja di penyiar tapi nggak ada didapetin di kerjaan manapun di versimu sendiri. Di selama kerja di sana di sini tapi kok nggak ada ya yang sama kayak di penyiar ini. Nah, apa itu? Santainya, nggak mikir, cuma santai aja. Bawa tuh cuma datang, nggak ada beban lu kerja langsung pakai headset, siapin lagu, berita udah disiapin, rangkum berita. Biasanya rangkum berita tuh makanya kita disuruh datang kan sejam sebelum untuk ngerangkum berita, siapin lagu-lagu sudah disiapin MD sih, cuma kita dengar lagu, oh nih beatnya kesian nih misalnya. Sesederhana itu. Jadi emang sih siapin berita, cuma santai gitu, nggak ribet. Habis itu ketemu banyak orang, dicintai banyak orang, diajak makan sama orang, sampai pendengar ngajak makan loh. Karena kita debat olahraga waktu itu, sport tuh. Iya. Gila-gilain MU waktu itu. Kebetulan musuh saya tuh di MU banyak gitu. Jadi itu musuh keluar, ngajak debat, tapi akhirnya nggak makan. Makan, terus kita tukar karena pikiran. mungkin debatnya asik kali ya, karena debatnya maksudnya nggak nyerang personal. Ya biasanya kan ada yang debat tapi nyerang personal. Itu yang tua biasanya. Iya, yang tua tuh kayak gitu. Ada. Siapa ya teman? Aku undur diri. Dia tuh muncul yang sejati. Sejati ya. Dia tidak bisa diserang. Kayaknya boleh dia masuk frame nanti. Boleh. Kita debatkan ya. Iya, kita debat. Saya suka ya. Saya suka ya. Sama dia. Biar saya suka. Diam-diaman pernah kita berdua. Iya. Pernah. Oke, nanti bakalan kita debatkan sama ya. Wah, asik kayaknya debat bola nih. Asik. Jadi berarti poinnya adalah yang nggak didapat di tempat yang lain itu adalah garis bawahi santainya. Santai tapi dapat duit gitu. Santai tapi dapat duit. Tapi ada duitnya waktu itu. Tapi duitnya di waktu itu udah oke nggak sih Pak? Udah oke banget nggak sih kalau menurutmu lah? Kalau untuk aku sih untuk jajan oke duitnya. Untuk jajan waktu ini oke lah. Cuma kan penyiar itu kan bukan pekerjaan tetap. Yang pekerjaan utamanya sebenarnya MC. Duitnya di sana lebih banyak. Kalau ngomong duit ya. Tapi kalau segi soul jiwa itu lebih ke penyiar. Kalau aku lebih enak di penyiar. Kenapa kok lebih enak di penyiar ketimbang di MC? Aku tuh suka ngobrol, suka komunikasi, datang ketemu banyak orang. Itu kan pendengar datang, request segala macam, kadang telepon tuh lama bisa untuk dengerin curhatan dia. Dengerin orang curhat enak. Ada program curhat kayak cinta, besok kita sok-sok kayak jadi dokter cinta, padahal kita jomblo. Biasa itu. Iya, serius. Iya. Jadi ada dulu programnya namanya Milis Memory in Love Song. Jadi kamu boleh curhat di situ. Kita kayak dokter cinta. Padahal tuh kita lihat horoskop, Pak. Serius, ada cerita bisa cinta. Dia cinta. Cintanya kira-kira kayak gini. Baca tuh, cari. Ini yang mirip. Sok-sokan aja dokter. Kamu tuh harusnya begini. Padahal kita lagi rapuh. Dia tidak tahu. Kita bisa menyembunyikan itu soalnya. Itu keenakannya. Sedikit berarti, dia nggak tahu. Bisa dibilang tuh kalau diglobalin penyiar itu adalah kayak sok tahu lah. Itu bukan sok tahu sih. Penyiar itu ya gitu. Jomblo. Iya, maksudnya dalam arti jomblo adalah itu penjabarannya lebar. Dia bisa disuruh bermuka dua, saat dia bermuka dua bisa. Terus dia sok pinter, dia bisa. Dan dia mau diajak melo, dia bisa. Diajak debat, dia bisa. Padahal dirinya sendiri belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Makanya konotasinya adalah penyiar itu adalah jomblo. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa. Ya? Tapi jomblo bisa nggak ya? Iya. Nah, maksudnya aku bukan jomblo, belum nikah aja. Iya. Cuman belum ada yang kepilih aja kan. Sudah. Cuman
Connect nggak dia? Obrolan aja Oh dulu iya, masih ngobrol aja. Ya, ntar connect lah. Salah lah. Coba kabelnya ditolokin dulu. Ya, belum kayaknya. Oh, iya, iya. Ini Colok mau dong. ngomong mau ngomong tadi apa dia nih? Kayak gitu. Panjang jadi ya. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup ya. Ya, Ki? aku terakhir. Oh ya, jangan dong. panjang Pertanyaan penutup nih. Karena tadi udah bahas radio dan itu basic dari radio itu udah dijabarin mulai tadi, jadi udah panjang banget. Jadi pertanyaan pamungkas kali ini adalah untuk penutupnya. Kenangan. Wow, iya pamungkas ya. Bukan yang stand up itu ya tapi. Oh, G dong. Iya. Itu beda lagi. Beda, berarti ya. beda. Wow, keren Wow, sekali. wow, 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 wow. Oke, pertanyaan pamungkas kali ini adalah Pak, kapan sih nikah, Pak? Oke, balik lagi minggu depan di Banyol kita. Oke, bye bye.